Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini Sabtu 8 Februari 2025 kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah doa pagi kita. Mari saya mengajak kita terlebih dahulu, kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih kalau pada pagi hari ini kembali Engkau memberikan bagi kami waktu untuk datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Melalui doa pagi yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan, kami rindu setiap kami boleh kembali merasakan sebuah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan melalui doa ini juga ya Tuhan, biarlah setiap kami dipersiapkan hatinya untuk memasuki dan menjalani hari ini dengan baik, dengan sikap yang memperkenankan hati Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan saja. Di doa kami Tuhan, kami hendak memulai dan kami hendak membaca, merenungkan firman Tuhan. Tolong berbicaralah dan pimpinlah setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara, perenungan kita pada hari ini saya berikan sebuah tema, yaitu keteladanan Kristus sebagai dasar mempraktekkan hidup kita adalah misi Allah. Bagian firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Yang kedua di Kolose pasal 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, di dalam kehidupan kita, khususnya dalam pemberitaan Injil kepada orang-orang lain, nah saudara, untuk berita itu bisa sampai kepada orang lain, maka ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, saudara, kita bisa melakukannya melalui karakter kehidupan yang mencerminkan Kristus. Yang kedua, kita bisa melakukannya melalui kasih dan pelayanan. Yang ketiga, melalui perkataan kita. Yang keempat, melalui kesaksian hidup. Dan yang kelima, melalui PI secara langsung. Nah saudara, kalau kita memperhatikan ke semua cara yang ada di atas, maka hal-hal tersebut menjadi hal yang mutlak harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang duta Allah. Tetapi saudara, hal yang harus kita ingat adalah kesemuanya itu bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis dalam kehidupan kita. Itu adalah sesuatu yang harus diupayakan, apalagi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa mengakibatkan kerusakan total di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia tidak mampu lagi melakukan semuanya itu. Nah saudara, ada satu sosok pribadi yang memberikan keteladanan bagi kita, dan itulah yang kita butuhkan, teladan, contoh, sehingga kita bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Pribadi tersebut adalah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kalau kita perhatikan bagaimana Yesus menjalani kehidupannya, maka kita akan menemukan hal-hal yang indah dalam kehidupan Yesus. Yesus memiliki karakter yang sempurna, saudara. Yesus memiliki hati yang penuh kasih dan hati yang rindu terus untuk melayani Tuhan, melayani Bapanya. Perkataan Yesus adalah perkataan yang meneduhkan hati, perkataan yang memberikan ketenangan bagi orang yang mendengarkannya. Dan bukan hanya itu saja, Yesus berpindah dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Untuk apa? Untuk melakukan pemberitaan Injil. Nah, saudara, contoh itu sudah diberikan pada kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku telah menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus meneladani apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus upayakan, usahakan di dalam kehidupannya, membangun kehidupan dan karakter yang baik di hadapan Tuhan. Nah saudara, di dalam rangkaian tema bulan Missio Dei ini saudara, maka sesungguhnya apa yang diteladankan oleh Kristus itu menjadi hal yang harus kita miliki. Oleh karena itu, biarlah kita belajar untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati.
Firman hari ini khususnya dari 1 Korintus pasal 11 ayat 1 itu adalah sebuah ajakan bagi kita untuk mengikuti keteladanan Tuhan Yesus. Sebagai seorang pengikut Yesus, maka kita harus senantiasa dekat dengan Dia. Karena dengan dekat pada Tuhan, maka segala perkataan, segala ajaran yang Yesus sampaikan selama Dia ada di muka bumi ini, ataupun yang saat ini tertulis dalam firman Tuhan yang kita baca setiap hari, itu akan masuk dalam hati kita. Dan itu akan membuat kita menjadi orang yang berhikmat dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita boleh menjadi duta-duta Allah yang menjalankan peran kita dengan maksimal. Nah saudara, mari berusaha untuk membangun karakter hidup yang baik. Mari berusaha untuk terus melakukan kasih dalam kehidupan kita dan melayani Dia. Mari terus membangun perkataan-perkataan yang baik. Mari memberikan kesaksian hidup yang baik. Dan mari melakukan pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil bagi orang yang membutuhkan. Saudara, kiranya keteladanan Kristus dan bagaimana Rasul Paulus mengatakan aku mengikuti Dia, itu pun menjadi dasar, menjadi kerinduan kita untuk rindu menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi duta-duta Allah yang terus bekerja dan memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi duta-dutamu di muka bumi ini ya Tuhan. Menjadi duta-dutamu sesungguhnya itu menjadi sebuah pergumulan, menjadi sebuah tantangan, sebuah kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa dan memohon kiranya Tuhan terus memampukan setiap kami untuk boleh menjadi duta-duta Tuhan yang mengerjakan panggilan kami dengan setia. Khususnya di bulan misi ini ya Tuhan, ketika kami merenungkan sebuah tema misi Allah. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh menjadi bagian di dalam mengerjakan misi Allah di muka bumi ini, dan memang itulah panggilan kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh melakukannya, kami sungguh-sungguh mengerjakannya dengan setia dan gentar di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau terus berdoa, menyerahkan untuk rangkaian bulan misi di dalam tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk KKR yang terus dilakukan ya Tuhan. Di Sabtu yang kemarin kami sudah melaksanakannya di Pupuan. Dan hari ini tanggal 8 kami akan melakukannya di Singaraja. Dan tanggal 21 akan dilaksanakan di pusat ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong supaya melalui KKR yang disampaikan ada kebenaran firman Tuhan bisa dibagikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Dan Tuhan yang menggerakkan hati setiap jemaat Tuhan untuk melihat bahwa ini misi Allah dan kami adalah duta yang dipanggil untuk berbagian di dalamnya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kursus misi yang akan kami laksanakan di gereja pusat dan di pos-pos PI ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan Tuhan boleh memberkati. Di bulan Februari ini tanggal 18 dan tanggal 25 akan kami laksanakan di Denpasar ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang akan menggerakkan jemaat-jemaat Tuhan untuk kami boleh berbagian di dalam kursus misi ini ya Tuhan, yang bukan saja menambahkan pengetahuan kami, tapi kiranya itu pun boleh menggugah hati kami untuk melihat ada pekerjaan Tuhan yang belum selesai, dan itu harus kami kerjakan sebagai duta-dutamu di muka bumi ini ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan untuk kursus misi akan dilaksanakan pada bulan Maret di Karyasari, bulan April di Singaraja, dan bulan Mei di Pupuan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang akan memberkati dan Tuhan akan menyertai. Pakailah hamba-hambamu ya Tuhan, yang akan Tuhan pakai di dalam rangkaian bulan misi ini ya Tuhan. Baik pembicara KKR Pendeta Johan Kusmanto, pembicara di ibadah minggu ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan di GKA Sion, dan juga gembala-gembala pos. Kami juga menyerahkan untuk para trainer kami ya Tuhan di dalam kursus misi. Tuhan juga akan tolong, Tuhan akan berkati. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah bulan misi ini ya Tuhan boleh menjadi sebuah momen bagi kami untuk terus diingatkan bahwa ada panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, dan Tuhan mau kami bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami rindu gereja kami GKA Sion, baik yang di pusat, di pos PI, kami semua boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menyatakan kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan pribadi-pribadi yang kami temui di mana pun kami berada. Ini doa sembahyang kami Tuhan. Kami sekali lagi meminta berkati kami dalam kegiatan kami hari ini.
Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perkatakan, semuanya itu boleh membuat kami menjadi orang yang berhikmat ya Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.